Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat, semangat, berprestasi. Anak-anak, minggu ini kita akan mempelajari tema baru lagi. Kalau minggu-minggu lalu kita belajarnya tentang transportasi, ada transportasi darat, transportasi udara, ada juga transportasi air. Nah, minggu ini tema kita adalah selamatkan bumiku. Bumiku itu adalah tempat kita tinggal saat ini. Nah, subtemanya adalah, Bu Tasya baca dulu ya, ini panjang sekali. Lingkunganku bersih dan sehat. Nah, jangan sedih anak-anak, setelah ini akan ada video pembelajaran yang harus anak-anak lihat supaya ilmu kita bertambah banyak lagi. Apakah anak-anak sudah siap melihat video tema pada minggu ini? Baik, jangan lupa telinganya dibuka, tangannya dilipat, matanya fokus ke layar yang ada di depan anak-anak. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak cantik dan anak-anak ganteng. Kita ketemu lagi. Anak-anak, minggu ini kita akan belajar dengan temanya Selamatkan Bumiku dengan subtema Lingkungan bersih dan sehat. Kita lihat yuk kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan bersih dan sehat itu? Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang bebas dari kuman-kuman. Kuman-kuman yang berasal dari sampah yang berserakan di mana-mana. Ya, lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang udaranya juga bersih, yang terbebas dari polusi. Polusi itu bisa berasal dari asap kendaraan atau asap pabrik. Lingkungan yang bersih dan sehat itu adalah lingkungan yang di daerah itu terdapat saluran air yang baik. Jadi airnya tidak menggenang di mana-mana. Karena kalau airnya menggenang di mana-mana akan menimbulkan kuman, jentik-jentik nyamuk, di mana nyamuk itu juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, lingkungan yang di situ juga terdapat tempat sampah. Kalau ada tempat sampah, jadi orang-orang itu membuangnya di situ, tidak sembarangan. Seperti yang dilihat di jalan-jalan itu ada orang-orang yang buang sampah di pinggir jalan. Bolehkah anak-anak buang sampah di sembarangan? Tidak boleh ya, buangnya di tempat sampah. Nah, itulah lingkungan yang bersih dan sehat. Oh iya, ada juga lingkungan yang bersih dan sehat itu lingkungan yang di situ banyak sekali tanamannya loh, karena menjadi segar. Nah, itulah lingkungan yang bersih dan sehat. Selain lingkungan rumah yang harus kita jaga, lingkungan di jalan pun harus kita jaga kebersihannya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misalnya anak-anak sedang naik sepeda, sedang naik mobil, terus tiba-tiba buang sampah di pinggir jalan. Itu namanya tidak menjaga kebersihan. Selain lingkungan di jalan dan di rumah tadi, juga lingkungan sekolah pun harus dijaga kebersihannya. Coba lihat anak-anak, di sekolah pasti ada tempat sampah. Nah, itulah tempat
untuk meletakkan sampah supaya sampah-sampahnya tidak berserakan. Juga saluran air yang bersih sehingga sekolahan tidak tergenang oleh air-air yang dapat membahayakan. Misalnya pada waktu anak-anak bermain bisa jadi terpleset ya. Terus bisa jadi tempat bertumbuhnya nyamuk, jentik-jentik nyamuk. Nah, ya, makanya saluran airnya harus ada dan rapi dan baik. Nah, ya, juga harus terdapat tanaman-tanaman supaya indah. Selain indah juga tanaman-tanaman itu adalah sebagai penghasil oksigen yang diperlukan oleh semua makhluk hidup untuk bernafas. Kalau tanaman-tanamannya sedikit, oksigennya juga sedikit. Ya, makanya setiap sekolah diwajibkan untuk mempunyai tanaman-tanaman baik itu pohon yang besar ataupun tanaman-tanaman hias. Tadi lingkungan rumah sudah bersih, lingkungan di jalan raya sudah bersih, lingkungan sekolah sudah bersih. Di mana lagi sekarang ya? Iya, di saluran air dan di sungai. Itu pun juga harus dijaga kebersihannya. Lingkungan sungai harus bersih, ya. Tidak banyak sampah-sampah yang menumpuk di situ. Sehingga airnya menjadi bersih, airnya tidak berbau dan jernih. Air yang bersih dan sehat dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, seperti bisa untuk mencuci, ya, untuk mengaliri sawah. Ada juga yang buat mandi. Tetapi kalau airnya kotor, nah tidak bisa buat apa-apa. Buat cuci tidak bisa, ya. Buat mandi apalagi? Apalagi buat mencuci baju. Bajunya tambah kotor ya. Makanya harus dijaga kebersihannya juga. Tidak membuang sampah di saluran air, tidak membuang sampah di sungai-sungai. Lalu, bagaimana cara menjaga kebersihan? Cara menjaga kebersihan ada beberapa cara. 1. Sering membersihkan lingkungan dari sampah, ya, dengan menyapu, baik itu yang disapu di dalam rumah ataupun di luar di halaman, ya. Terus yang kedua, meletakkan sampah pada tempatnya. Di mana itu letak sampah-sampah tadi? Di tong sampah, di tempat sampah, atau di keranjang sampah. Ya, dikumpulkan jadi satu. Jadi tidak berantakan. Sampahnya tidak diletakkan sembarangan. Sehingga lingkungannya menjadi bersih dan indah. Yang ketiga, dengan mengadakan kerja bakti. Kerja baktinya bisa di rumah, di sekolah. Nah, anak-anak lihat kan? Itu ada teman-temanmu yang memakai baju seragam, itu sedang membersihkan lingkungan di dalam kelas. Anak-anak, ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan adanya situasi yang sedang bekerja bakti. Ya, baik itu di lingkungan sekolah, di jalan raya, di perkampungan, di got-got, ya, mereka bekerja sama membersihkan sampah-sampah, kotoran-kotoran yang ada di situ. Sehingga lingkungan-lingkungan itu menjadi bersih, bebas dari sampah. Kenapa saluran airnya dibersihkan? Nah, seperti tadi, supaya airnya dapat mengalir dengan baik, tidak tersumbat oleh
sampah-sampah. Kalau saluran airnya tersumbat, apa yang terjadi ya? Iya, bisa terjadi banjir. Siapa yang mau kebanjiran? Nah, pasti tidak ada yang mau. Makanya, buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak, sampah itu ada dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, dari hewan, tanaman, manusia, ya. Dan sampah itu bisa terurai secara alami, bisa membusuk. Apa saja tuh sampah organik yang bisa membusuk? Makanan-makanan, ya, bisa busuk, buah-buahan, sayur-sayuran yang sudah tidak terpakai itu bisa membusuk. Daun-daun, ya, itu juga bisa busuk. Nah, itulah disebut sampah organik. Terus, kalau sampah anorganik apa? Yaitu terbalik, ya. Kalau sampah anorganik, sampah yang tidak bisa membusuk, tidak bisa diurai. Seperti botol plastik, tidak bisa membusuk. Ya, kaca. Apalagi ya? Plastik, besi, kaleng. Nah, itu sampah-sampah yang tidak bisa membusuk. Makanya harus dikurangi pemakaian benda-benda seperti itu karena dia tidak bisa membusuk, ya. Jadi berbahaya untuk kita. Nah, selain kita harus memisahkan sampah organik dan sampah anorganik, kita juga bisa membakar sampah-sampah itu supaya sampah-sampahnya menjadi habis, ya, dibakar, jangan dibuang sembarangan. Ya, tapi kalau membakar sampah hati-hati loh. Harus ada mama atau papa atau kakak. Takutnya nanti kita yang kebakar. Wow, sakit. Setelah tadi anak-anak mengetahui cara-cara membersihkan lingkungan, ya, ada kerja bakti juga, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ada alat-alat juga yang bisa membantu kita untuk menjaga kebersihan itu. Alat apa sajakah ya? Coba anak-anak lihat di sini. Ada sapu, ya, ada ember, ada alat pel, ada kemoceng. Apa ya kemoceng? Ya, ada pengki, ada juga sikat. Ada apa lagi ya? Coba anak-anak sebutkan. Ada kain lap. Nah, itulah alat-alat yang membantu kita untuk menjaga kebersihan. Kita gunakan sapunya untuk menyapu, ada ember dan lapel untuk mengepel lantai. Ada juga sikat, misalnya untuk menyikat lantainya juga. Kemoceng untuk membersihkan debu-debu. Siapa yang anak-anak bisa membantu mama untuk membersihkan rumah? Nah, nanti anak-anak coba ya, gunakan salah satu alat untuk membantu mama membersihkan rumah. Nah, selain tadi, alat-alat kebersihan yang tadi, ada pengki, ada ember, ini juga ada alat kebersihan yang lain, ya, kemoceng yang terbuat dari bulu ayam untuk membersihkan debu yang menempel di meja, di kursi, di kaca, di mobil, ya, dibersihkan dengan kemoceng. Ada juga alat pembersih kaca. Kacanya biar bersih, ya, dilap dengan alat pembersih kaca. Ada juga sapu lidi.
sapu lidi yang terbuat dari batang pohon kelapa. Nah ya, setelah diserut banyak dijadikan satu. Biasanya untuk menyapu sampah-sampah yang ada di halaman. Nah ya, apalagi ya? Pasti ada lagi lah alat kebersihan. Kita lihat yuk, alat kebersihan apa lagi yang ada di sekitar kita yang bisa membantu kita untuk membersihkan lingkungan. Selain alat-alat kebersihan yang tadi, sapu lidi, pengki, alat pel ya. Nah, ini juga ada alat kebersihan yang bisa membantu kita. Seperti keset ya, untuk membersihkan debu-debu yang menempel di kaki kita. Atau debu-debu yang menempel di sepatu atau sendal. Juga ada kain lap yang digunakan untuk membersihkan bisa sendok, bisa gelas, bisa mangkok, bisa baskom, dan lain-lain. Ada juga alat pel. Nah, yang seperti ini. Mana yang anak-anak bisa kerjakan? Ya, yang bisa anak-anak kerjakan dengan menggunakan alat-alat tadi. Boleh loh nanti kerjasama, kerja bakti dengan kakak, dengan adik, dengan papa, mama. Misalnya anak-anak bisa pegang sapu lidinya. Atau yang muda anak-anak bisa pegang kemocengnya untuk membersihkan meja, kursi. Nah, kakak-kakak yang lebih besar bisa mengepel. Papa mama bisa membersihkan yang lain. Ya, misalnya kaca. Nah, ya dan lain-lain. Bisa anak pinter? Coba Bu Maria mau lihat, bisa nggak ya? Ini adalah gambar tempat untuk meletakkan sampah. Disebut apa ya? Disebut tempat sampah atau keranjang sampah. Ya, ada berwarna-warni. Ada merah, kuning, hijau, biru. Ya, seperti pelangi. Ya, cantik-cantik. Siapa yang di rumahnya sudah mempunyai tempat sampah? Iya, kalau sudah ada tempat sampah, anak-anak kalau meletakkan sampah tidak boleh sembarangan ya. Letakkan pada tempatnya. Nah, setelah tadi anak-anak tahu tentang tempat untuk meletakkan sampah, sekarang sampah-sampah itu dikemanakan ya? Ataukah ditumpuk-tumpuk terus di rumah? Wow, penuh nanti rumahnya dengan sampah. Nah, sampah-sampah itu akan diambil oleh petugas-petugas yang tugasnya mengambil sampah-sampah dari setiap rumah-rumah. Namanya petugas pengangkut sampah. Ya, ada yang menggunakan gerobak. Ada juga yang menggunakan truk. Ada juga tuh yang mengambil sampah dari pinggir-pinggir jalan. Ya, karena di pinggir-pinggir jalan banyak sampah. Nah, tugas mereka untuk mengambil sampah supaya lingkungan menjadi bersih. Kasihan loh, Bapak petugas pengangkut sampah tadi sampai kecapean. Istirahat dulu ah. Ini adalah keadaan jika kita tidak menjaga kebersihan. Nih, di sungai banyak sampah yang menumpuk. Ya, saluran air tidak kelihatan airnya, tapi kelihatan sampah-sampah. Terus di jalan-jalan juga bertebaran sampah-sampah. Aduh, kotornya. Ya, anak-anak suka melihat seperti itu. Tidak kan? Nah, makanya buang sampahnya yang benar ya. Jangan sembarangan ya. Kasihan
Sungainya menjadi penuh dengan sampah. Pinggir-pinggir jalan penuh dengan sampah. Saluran air penuh dengan sampah. Ih. Nah tuh, sekarang gambar apa nih? Ih, gambar lalat. Lalat yang biasanya ada di sampah-sampah itu tadi. Ya, terus habis hinggap di sampah-sampah, ada makanan. Hinggap dia di makanan. Ada yang hinggap di pisang, ada yang hinggap di daging, ada yang hinggap di es krim. Nah, bagaimana makanan-makanan itu setelah dihinggapi lalat? Masih bersih? Tentu tidak, ya, kotor. Karena kaki-kaki lalat itu ada bulu-bulunya kecil. Yang tadinya hinggap di sampah, ya, yang sampah kotor banyak bakteri, bakterinya nempel di kakinya yang ada bulu-bulunya. Lalu dia terbang nempel di makanan. Nah, bakteri-bakteri tadi, kuman-kuman tadi nempel di makanan. Terus anak-anak tidak lihat. Oh, dimakan. Masuk ke dalam perut. Bagaimana jadinya ya? Kalau makanan-makanan kotor itu masuk ke dalam perut kita, coba tebak apa yang terjadi. Nah, ini dia yang terjadi. Jadi sakit perut, Mama. Sakit perut, aduh, sakit perut. Nah, kenapa ya sakit perut? Karena makanan yang kita makan tadi sudah dihinggapi oleh lalat. Karena lingkungannya kotor, ya kan? Lalatnya senang deh di situ. Dia terbang kemana saja dia suka. Ke tempat yang kotor, ke tempat makanan, kembali lagi ke tempat yang kotor, hinggap lagi di tempat makanan. Nah, kita tidak lihat makanan itu kita makan, kuman, bakteri masuk ke dalam perut. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Nah, kita diare, ya, kita buang-buang air, sakit perut. Akhirnya kita diinfus, ya, dibawa ke rumah sakit. Apakah anak-anak mau seperti itu? Tidak kan? Kalau tidak mau, maka marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan agar lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Mau ya anak-anak ya? Yuk kita mulai yuk. Terima kasih anak-anak pinter. Mari kita bersama menjaga kebersihan lingkungan kita.